Bab 1291, jika suasana hatinya 9. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Untungnya, ada banyak kelompok etnis di belakang para pemimpin suku perang gila. Mereka semua menggunakan kekuatan Vientiane untuk memberkati gerombolan suku perang gila. Setelah itu, Sangyong meraung dan meletus, dan pemimpin suku perang gila memimpin untuk bertahan hidup. Jika bukan karena suku-suku itu, pemimpin suku horor itu akan mati di bawah pukulan itu, tetapi ini hanya akan menunda kehidupan yang singkat. Xuanglong menggeram, semburan letusan lain keluar. Kali ini, pemimpin suku perang gila tidak memiliki kemungkinan untuk hidup, dan setelah ditelan oleh naga, itu adalah kejatuhan instan. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Dalam benak Yesuan, suara sistem terdengar. 3 naga berturut-turut mengaum dan membunuh telah menghabiskan banyak nilai yang membuat marah dan membunuh, tetapi mereka dapat membunuh seorang master yang secantik ketujuh. Pada saat ini, Yesuan melirik Yu Guang dan menemukan bahwa Megatron dan Su Lao belum menyelesaikan pertempuran. Dia adalah yang tercepat dalam konsepsi 5 kali lipat. Coba kulihat, berapa banyak hal baik yang kau miliki, pemimpin besar suku perang gila ini. Yesuan menggunakan kekuatan Vientiane untuk menangkap cincin Qiankun dan kristal iman dari pemimpin suku perang gila. Jika ingin membandingkannya, kota utama kota Feisha adalah anak kecil di depan suku perang gila ini. 5 juta penuh dan yang penuh harapan, keren. Yesuan tidak bisa menahan tawa. Hei, tuan rumah menerobos, dan situasi saat ini adalah 6. Setelah menelan begitu banyak Ruyi dan, Yesuan akhirnya mendengar perintah peningkatan. Jika suasana hatinya adalah 6. Di dalam tubuhnya, dia sekali lagi membuka Yuanfu, dan kekuatannya telah meroket beberapa kali. Pada saat ini, kelompok kengerian suku perang gila di kejauhan sudah menonton. Para pemimpin besar yang mereka banggakan, seperti 7 ahli konsepsi artistik, telah mati di tangan seorang manusia yang artistiknya seperti 5. Ini sedang ditantang oleh si lompat katak, dan itu masih 2 tingkat. Pemimpin besar sudah mati. Pemimpin kedua dan ketiga pemimpin membawaku untuk memperkirakan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian ingin pergi bersama? Lelucon apa? Tidakkah kalian melihat bahwa manusia itu menerobos? Jika kita bergegas, kita tidak bisa melarikan diri. Tetapi jika tidak, kita harus dibantai setelah kematian kedua pemimpin dan ketiga pemimpin itu. Bangun, aku marah pada gerombolan, ketika aku menghancurkan dan membunuh. Beberapa biksu yang dilanda perang meraung di langit, membawa ratusan master dan membunuh Yesuan. Sekelompok orang tidak takut mati, ayo. Perang Yesuan juga telah terbakar. Kali ini, dia harus menghadapi ratusan orang. Membunuh. Yesuan bagaikan anak panah yang terlepas dari tali, tiba-tiba melesat keluar, kemanapun ia lewat, pasti ada yang jatuh. Meskipun tidak ada badai pedang, serangan yang menyapu kelompok besar ini dengan arogan, tetapi serangan Yesuan, tidak ada yang bisa menghalangi. Xuanglong Jianzong, naga ganda es dan api. Yesuan langsung memadatkan jam pedang naga ganda yang sangat besar untuk menutupi semua orang. Boom! Dalam suara beberapa naga, kelompok biksu dan master ini, semuanya pingsan. Akhirnya, Yesuan memperbaiki pisaunya dan membunuhnya. Pertempuran ini, tetapi 3 detik, Yesuan adalah master dari ratusan suku perang gila. Pada saat yang sama, pohon tua dan Megatron juga pada akhirnya. Setelah Yesuan mengumpulkan semua cincin Qiankun, kristal kepercayaan dan tubuh, Su Lao dan Mega Zentian akhirnya memecahkan lawan. Moral seluruh suku perang gila langsung jatuh ke dasar. Sekarang suku perang gila lainnya sama sepele dan di bawah. Di hadapan Yesuan, 3 dewa pembunuh utama tidak bisa menjadi musuh. Ketika semuanya berakhir, aku marah pada Horde. Ketiga kepala suku itu sudah mati, meninggalkan kita sendirian, dan kita harus dianeksasi oleh suku-suku di sekitarnya. Jangan bicara tentang aneksasi, apakah kamu bisa hidup hari ini masih menjadi masalah. Dewa gila, selamatkan kami segera. Di suku perang gila, teriakan tangisan berteriak. Namun, Yesuan tidak memikirkan pembantaian itu, dan dia tetap berada di garis depan. Dia akan saling bertemu di masa depan. Karena dia telah membunuh begitu banyak tuan, tidak perlu membunuh bahkan yang tua dan yang lemah. Namun, ketika Yesuan menerima pemimpin kedua dan ketiga, langit tiba-tiba menyapu sebuah sosok. Lihat, itu adalah Rasul,
Dewa Jahat mengirim para rasul untuk menyelamatkan kita. Hahaha, orang ini sudah mati, dan rasul akan dapat membalas dendam untuk pemimpin. Untuk sementara waktu, suku perang gila mendidih lagi. Ketika Yesuan mendengar suara-suara ini, dia menoleh dan melihatnya tanpa sadar. Dia melihat seorang biarawan mengenakan jubah hitam bergegas ke arahnya, dan waktu berkedip memasuki indranya. Rasul roh jahat, mata Yesuan terbelalak, dan matanya meledak menjadi pembunuhan. Kemarin, dia bertemu dengan seorang rasul jahat, yaitu turbulensi itu. Hari ini, satu lagi. Rasul jahat ini harus tahu di mana para dewa jahat berada, tetapi tidak mudah untuk mengendalikan rasul jahat. Kamu harus mengalahkan, dan berlutut, lalu gunakan ekstasi efisiensi tinggi untuk bertanya di mana roh-roh jahat berada. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap. Sebelumnya dia memiliki mata kendali, jadi tidak perlu menggunakan cara ekstasi, tetapi sekarang ada kristal kepercayaan di kepala rasul jahat ini, yang tidak dapat dikendalikan, jadi hanya dapat diinterogasi dengan cara khusus. Sejak awal, Yesuan sudah menggunakan metode ekstasi, yang masih efektif untuk para penganut roh jahat. Namun, tidak mudah untuk meninggalkan rasul roh jahat ini. Karena, rasul jahat ini, yang datang ke sini, sebenarnya secantik itu. Apa yang terjadi? Setelah rasul dewa jahat berjubah hitam mendekat, dia juga bertanya dengan keras. Rasul, orang ini membunuh 3 kepala suku kita dan ratusan tuan, dan berkata bahwa mereka akan menghancurkan roh jahatku. Rasul, balas dendam untuk kita. Rasul dewasa, sekelompok gerombolan suku perang gila berteriak. Di sini, rasul dewa jahat tahu apa yang terjadi, dan menoleh untuk melihat Yesuan, beraninya kau berani membunuh para penganut dewa jahat. Aku tidak berani membunuh orang-orang percaya roh-roh jahat, bahkan jika roh-roh jahat ada di sini, aku akan membunuh mereka. Yesuan, sepasang langit tidak takut pada rasa takut, dan rasul para dewa jahat. Beranilah, jika memang begitu, maka aku akan meninggalkanmu dan mempersembahkannya kepada roh-roh jahat sebagai pengorbanan. Rasul dewa jahat itu berteriak dan menembak langsung. Menurutku pengorbanan itu lebih baik dengan serangga. Yesuan juga meludahkan kalimat dan menyapanya. Rasul jahat ini seperti 9 titik, dan kekuatannya tidak sama, bukan berarti Yesuan sekarang dapat bersaing. Tentu saja, jika Yesuan memiliki badai pedang dan sapuan arogan, tidak sulit untuk menghadapinya namun, waktu pendinginan badai pedang ini dan kegilaan kedua keterampilan itu belum 1 hari, dan akan memakan waktu 2 hari untuk digunakan. Oleh karena itu, Yesuan harus bergandengan tangan dengan Su Lao dan Megatron. Pada level pertarungan ini, Yesuan juga harus mengenakan baju besi emas yang cemerlang, untuk berjaga-jaga. Mati, rasul dewa jahat ini tidak siap untuk bermain untuk waktu yang lama, dan langsung memadatkan usus buntu yang besar. Dengan kekuatan yang membuat marah dan Vientin, lalu menyapu. Kecepatan cambuk ini begitu cepat sehingga langsung ditarik ke Megatron, dan Megatron terlempar. Tapi bagaimana dengan ini? Megatron adalah senjata ajaib pertama Yesuan. Selama 3 Yesuan tidak mati, Megatron abadi. Tiba-tiba, Megatron sekali lagi muncul. Apa-apaan ini? Rasul dewa jahat itu sedikit terkejut, dan satu mati, dan yang sama muncul. Tidak peduli apa, itu tidak salah. Rasul dewa jahat sekali lagi mengendalikan bayangan kalajengking yang menyeramkan dan menghisapnya ke Megatron. Tiba-tiba, Megatron sekali lagi hancur berantakan dan kemudian muncul lagi. Ini sudah kehidupan ketiganya. Setelah 1 pukulan, ketika lelaki tua itu menyerang Megatron, rasul tua itu menyerang dengan serangan yang paling kuat. Glip dan trik kecil, kau juga memberiku kematian. Rasul roh jahat itu mendesah di akhir, dan pohon tua itu hancur berantakan. Namun, saat berikutnya, pohon itu menjadi tua lagi. Apa? Para rasul dewa-dewa jahat telah benar-benar terkejut, dan Megatron tidak mati. Bagaimana mungkin kayu tua yang mati ini tidak mati? Setelah 1 pukulan, pohon tua itu sekali lagi menyerang. Pada saat yang sama, Yesuan juga bergerak. Suanglong menggeram. Yesuan, Su Lao, dan Megatron bercabang 3, tetapi kekuatan para rasul jahat itu cukup kuat untuk melampaui harapan mereka. Hanya 1 cambukan yang bisa mengalahkan ketiga serangan itu. Di antara mereka, Megatron sekali lagi ini adalah ketiga kalinya itu hancur. Seberapa kuat kekuatan serangannya, Megatron tidak mati. Cahaya Yesuan menyala dan dia melepaskan Megatron lagi. Kali ini,
Rasul Dewa Jahat tahu di mana masalahnya. Ternyata anakmu sedang bermain hantu, membunuhmu terlebih dahulu. Mata Rasul Dewa Jahat tiba-tiba jatuh pada dua daun Yesuan, dan Megatron dan pohon itu tidak bisa mati. Jadi, apakah Yesuan sama? Oh, benar-benar ketahuan. Yesuan memperhatikan tatapan orang lain, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Dia merasa bahwa kekuatan Rasul Jahat ini jauh lebih kuat daripada ambisi umum. Jika kali ini ada badai pedang dan kesombongan, itu mungkin bisa diselesaikan, tetapi sekarang keterampilan dari dua gerakan besar ini tidak cukup baik. Jika Anda ingin membunuh Rasul Jahat ini, Anda tidak dapat memperkirakannya dalam waktu singkat. Namun, dia tidak ingin pergi. Ayo, cahaya Yesuan menyala dua kali, menerima baju besi emas yang cemerlang dan mendarat dengan cepat. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba menjadi redup, dan sekejap mata jatuh ke dalam kegelapan. Langit malam, Yesuan menggunakan keterampilan untuk membunuh darah para dewa. Di lingkungan ini, kecepatan dan efektivitas tempurnya telah meningkat pesat. Ada beberapa cara untuk anak itu, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dari pengetahuan spiritual saya? Rasul roh jahat itu berteriak, dan burung hantu berekor panjang yang dipadatkan oleh kemarahan dan kekuatan Vientin lepas landas, dan langsung memprovokasi pasir terbang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak berbohong pada Yesuan. Untungnya, langit malam menyala, ada bonus kecepatan bergerak, kalau tidak avatarnya akan meledak. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Dalam hal ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan susunan pedang Xuanglong. Jika kecepatannya tidak cukup, apa yang harus saya lakukan jika tubuh itu meledak? Cocok, dua sendi Yesuan, dan kemudian digabungkan menjadi satu, kekuatan keseluruhannya telah meroket hingga 50%. Yanlong tidak tertandingi. Setelah cocok, Yesuan menerima tamparan di tangan. Yanlong bersiul menjauh, tetapi karena celah di alam, Rasul Dewa Jahat ini sekali lagi meledak. Setiap kali dia menyerang, dia perlu mengonsumsi kemarahan. Aku ingin melihat apakah kemarahanmu tidak terbatas. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, berbalik langsung. Kali ini tujuannya adalah suku perang gila. Faktanya, dia hanya melakukan kesalahan. Dia tidak menyangka akan ada rasul tunggal dari roh-roh jahat. Jika tidak, dia harus memulai pesta pembunuhan sebelum membunuh pemimpin besar, sehingga kekuatan tempur dapat digandakan setidaknya 2 kali. Jauh lebih mudah untuk bertemu dengan rasul jahat ini. Sayangnya, takdir selalu mengolok-olok orang. Tapi itu tidak masalah. Yesuan di darat memiliki peningkatan 90% dalam kecepatan gerakan. Bersama dengan pertumbuhan naga, serangan rasul tidak menyakitinya. Selain itu, Megatron dan Sulau terus-menerus menggunakan hidup mereka untuk mengonsumsi naluri para rasul jahat. Oleh karena itu, peluang Yesuan untuk menang adalah 90%. Tentu saja, yang terbaik adalah tidak memiliki kalajengking selama periode tersebut, seperti rasul jahat lainnya. Melihat bahwa Yesuan bergegas ke suku perang gila, rasul jahat itu juga dengan kasar berkata, "Bawa aku pergi." Suara itu tidak jatuh, dan ekor besar itu diturunkan, dan orang-orang tuli dari lebih dari selusin suku perang gila dihancurkan. Untuk membunuh Yesuan, rasul jahat ini juga merupakan cara tanpa kompromi. Meskipun kelompok-kelompok suku perang gila ini tidak bersalah, mereka juga ingat untuk membenci Yesuan. Jika mereka memiliki kekuatan sekarang, mereka pasti akan membantu, dan para rasul jahat akan membunuh Yesuan. Yesuan berpikir bahwa rasul jahat ini akan melepaskan air karena orang-orang percaya yang jahat ini. Saya tidak berharap yang terakhir menjadi kejam dan membunuh. Tampaknya rencananya harus diubah lagi. Tidak ada tuan di suku perang gila ini yang lebih dari 4 atau lebih. Jika Anda memulai pesta pembunuhan, efeknya terlalu rendah. Yesuan berpikir cepat dalam hatinya. Dalam hal ini, maka dia pergi ke suku berikutnya. Nak, jangan lari. Dewa-dewa jahat di belakangnya menyerang dan menyesap. Ada semacam kamu akan terus mengejar. Yesuan menyesap, dan dari waktu ke waktu dia berbalik dan memasukkan naga ke dalam naga. Mengenai kecepatan, Yesuan di daratan tidak lebih lambat dari rasul dewa jahat ini. Jika situasi ini dapat dipertahankan dan diseret ke suku berikutnya, maka rasul dewa jahat ini akan mati. Apa kepala anak ini pada akhirnya, ini bukan kecepatan yang dimiliki 6 hati. Rasul dewa jahat berpikir dalam hatinya. Ketika Yesuan melihat bahwa dia bijaksana, dia tidak bisa menahan diri untuk bersumpah, kalajengking besar,
apakah roh jahatmu seekor babi, percayalah padanya, apakah itu lebih lambat. Untuk mempertahankan kebencian, dia juga harus terbuka. Kalau tidak, bagaimana jika rasul jahat pergi di tengah jalan? Berani menyalahkan roh jahat, aku akan mengejarmu selama setahun, perlu untuk membunuhmu. Rasul dewa jahat terstimulasi dan mulai menyerang dengan liar. Yesuan berteriak, kebencian ini benar-benar bagus untuk ditarik, selama satu kalimat, perkiraannya sudah cukup. Namun, untuk mempercepat konsumsi naluri pihak lain, semakin banyak efek yang Anda miliki, semakin baik, roh jahatmu pasti orang buta. Oh, mungkin ada kaki yang panjang dan pendek. Salah satu dari 9 hal itu seindah itu, bahkan jika aku tidak dapat mengejar situasi 6 kali lipat ini, lebih baik mati. Apakah kamu ingin aku memotong tongkat untukmu? Kata-kata ini, sepatah kata tidak jatuh ke telinga rasul dewa jahat ini, begitu marah sehingga dia menggigit giginya, tidak sabar untuk segera menyusul Yesuan, membuat 1000 lubang di Yesuan dengan pasak. Segera, keduanya jauh dari suku perang gila. Yesuan ingat bahwa ada suku yang sedikit lebih lemah di sebelah suku perang gila. Dikatakan telah didirikan oleh adik laki-laki. Dari suku perang gila, jumlahnya lebih dari 1000, dan ada juga 7 tuan. Di sana, itu adalah tanah jatuh dari rasul dewa jahat ini. Dari suku perang gila ke suku yang dilanda perang ini, hanya butuh waktu 1 jam. Yesuan telah melemahkan para rasul jahat sebanyak mungkin selama waktu ini. Namun, menurut kebencian rasul jahat dan frekuensi serangan, kemarahannya diperkirakan turun menjadi sepertiga setelah 1 jam. Pada saat itu, Yesuan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Tentu saja, jika Anda membiarkan Yesuan menyalahkan satu orang, kemarahan pihak lain tidak akan begitu banyak. Jika Anda ingin mencapai efeknya, Megatron dan pohon itu juga sangat diperlukan, mereka menggunakan hidup mereka untuk saling memakan. Bu, apa ini naga hijau dan kayu tua? Mengapa Anda tidak melawannya? Dalam perjalanan untuk membunuh Yesuan, Rasul Dewa Jahat tidak bisa tidak berpikir. Dari masa sekarang hingga sekarang, Megatron dan pohon itu telah mati selama 100 kali, tetapi mereka dapat terus bangkit dan mati. Meskipun saya tidak tahu mengapa, tetapi Rasul Dewa Jahat tahu bahwa ini pasti terkait dengan Yesuan, selama dia membunuh Yesuan. Namun, ada Megatron dan pohon tua, dan dia tidak dapat mengejar ketinggalan. Naluri anak ini seperti tidak akan mengering. Jika kamu ingin menggunakannya, apa rahasianya? Rasul Dewa Jahat itu melirik matanya. Awalnya, dia ingin menangkap Yesuan sebagai pengorbanan. Kemudian, Yesuan berteriak pada roh-roh jahat, jadi dia ingin membunuh Yesuan secara langsung, tetapi sekarang dia tiba-tiba ingin menangkap Yesuan. Ada banyak rahasia dalam diri manusia ini, dan roh-roh jahat pasti akan tertarik. Aku tidak percaya, kemarahanmu tidak akan habis. Rasul Dewa Jahat memutuskan untuk terus mengejar Yesuan. Waktu, sedikit berlalu, booming. Di suatu tempat di gurun yang putus asa, beberapa sosok sedang bertarung. Saat ini, sudah setengah jam berlalu. Pada saat ini, Yesuan, bersama dengan Sulao dan Megatron, terus-menerus menyerang para rasul jahat di belakangnya, membuat rasul jahat ini tidak dapat mengejar dan hanya dapat menahan serangan itu. Naluri anak ini dan naluri hidupnya, bagaimana mungkin itu benar-benar seperti penggunaan yang tidak lengkap, apakah sulit baginya untuk memiliki cara untuk menyimpan kemarahan? Sepanjang jalan, Rasul Dewa Jahat ini memeras otaknya untuk memikirkannya, tetapi dia tidak dapat memikirkannya. Mungkin, roh-roh jahat tahu alasannya, tetapi untuk melihat roh-roh jahat, dapatkah Anda mengosongkan tangan Anda? Benar, ada suku perang di depan. Pada saat itu, saya dapat membiarkan mereka mencegat ini. Rasul Dewa Jahat tiba-tiba teringat akan hal ini. Setiap Rasul Jahat memiliki wilayah di padang pasir yang putus asa. Dia kebetulan mengelola daerah ini, jadi dia secara alami akrab dengan wilayah yang mulia. Hanya saja Yesuan adalah manusia, jadi Rasul Dewa Jahat ini menduga bahwa Yesuan tidak mengetahui hal ini. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yesuan tidak hanya tahu, tetapi juga ingin menggunakan 100 suku perang untuk membunuhnya. Datang, setelah beberapa saat, Yesuan, yang bertindak sebagai umpan, berpikir dalam hatinya. Tampaknya saatnya untuk membunuh Rasul Jahat ini sudah tiba. Anak ini benar-benar melewati 100 suku perang ini, tepat sekali, aku ingin menangkapmu dan memberikannya kepada para dewa jahat. Rasul Jahat berpikir dalam hatinya, menatapnya,
hanya untuk melihat 100 suku perang yang muncul di depan. Badai Rasul Dewa Jahat, orang-orang dari 100 suku perang keluar untuk bertemu. Rasul Dewa Jahat ini berteriak ke surga. Suara yang menyebar dengan kehidupan ini masih jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Sementara itu jatuh ke telinga semua suku perang. Apa? Rasul, datang, cepat, keluar dan bertemu. Haha, mungkin kita datang ke suku-suku yang berperang untuk melayani roh-roh jahat. Suku 100 perang tiba-tiba terbuka, dan mereka bergegas keluar ke arah suara itu, melihat 3 close-up Yesuan, dan para Rasul Dewa Jahat. Melihat begitu banyak orang bergegas keluar, mulut Yesuan sedikit miring, dan Rasul Dewa Jahat ini benar-benar banyak membantunya. Pohon itu sudah tua, Megatron, dan jatuh, apakah kamu siap? Yesuan bertanya dalam benaknya. Oh, aku sudah mati ratusan kali, aku sudah siap. Tuan kecil, telah melakukan Rasul Jahat ini. Pohon tua itu menjawab, Tuan muda, Rasul Dewa Jahat ini mengejarmu begitu lama, bunuh dia. Jatuhnya di tempat penanaman juga berkata dengan marah. Oke, semua orang siap. Yesuan mengangguk. Pada saat ini, Rasul Roh Jahat di belakangnya berteriak lagi, suku perang, bantu aku untuk merebut pengorbanan Dewa Jahat ini, sangat dihargai. Ketika kata-kata ini jatuh ke telinga suku-suku perang, mereka langsung membiarkan perang di tubuh mereka mendidih. Para Rasul Roh Jahat mengundang mereka untuk membantu, dan mereka masih harus menangkap pengorbanan roh jahat. Bunuh. Tiba-tiba, sekelompok orang ini bermata merah dan langsung membunuh Yesuan. Yesuan dengan cepat menyapu mata dengan wawasan dan menemukan bahwa hanya ada selusin orang di kepala perang. Tampaknya mereka adalah orang-orang percaya pertama. Ketika roh-roh jahat mulai menyebar, kristal kepercayaan tidak mudah didapat, jadi pertama-tama tanam beberapa di setiap suku. Setelah produksi massal kristal kepercayaan, satu persatu. Situs ini adalah badai. Ketika dia keluar kali ini, dia membawa puluhan ribu kristal kepercayaan dan bersiap untuk mengubah semua orang di bawah situs menjadi orang percaya pada roh-roh jahat. Suku 100 perang ini adalah salah satu tujuannya. Haha, badai, kamu sudah selesai. Yesuan tidak bisa menahan tawa beberapa kali dan langsung membuka keterampilan untuk membunuh pesta itu. Pada saat yang sama, kejatuhan juga tiba-tiba muncul di antara dia dan pasukan 100 perang. Biarkan kamu melihat kekuatanku. Dengan pemurnian kristal kepercayaan, kejatuhan telah menembus konsepsi 5 kali lipat. Pada saat ini, dia berbisik, dan mata yang mempesona keluar di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, puluhan orang terpesona, dan hampir semuanya adalah master dari 5 makna. Kemudian, kelompok master berusia 5 tahun ini tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitar mereka. Di bawah satu gelombang serangan, puluhan master suku yang dilanda perang jatuh dari udara. Setelah mempesona begitu banyak orang, Rasul Dewa Jahat itu tertegun, dan mata yang mempesona yang pernah dia dengar, tetapi tidak menyangka bahwa ada kekuatan seperti itu, dan dia terkejut. Dari mana Yesuan mengubah loli keluarga rubah seperti itu? Namun, ini belum berakhir. Apa yang akan dikendalikan tidak hanya akan jatuh, mata kendali. Mata kendali, mata kendali. Setelah menelan mata dua Vientin secara khusus, mata Yesuan maju sekali, dan efeknya sekali lagi ditingkatkan. Sekarang dimungkinkan untuk mengendalikan 30 orang. Selain itu, dia sekarang dalam keadaan pikiran, dan dia mengendalikan level yang sama. Namun, kelompok orang cerdas yang berusia 6 tahun adalah kelompok orang percaya pertama dan tidak dapat mengendalikan mereka. Oleh karena itu, Yesuan hanya dapat menurunkan kendali 5 kali. Jika ditambahkan, mereka berdua mengendalikan hampir semua 5 prajurit teratas. Boom, 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 di antara 100 suku perang, ada badai. Cepat, bunuh mereka, jangan tinggalkan tanganmu. Pemimpin 100 suku perang itu menyesap, dan dia tahu bahwa orang-orangnya sendiri dikendalikan oleh musuh dan harus membunuh. Pada saat ini, Yesuan telah menerima ratusan perintah sistem, dan peningkatan pesta pembunuhan telah meningkat hingga 50%. Ini menunjukkan kekuatan tempur Yesuan saat ini, yang 1,5 kali lipat dari yang sebelumnya. Jika kamu membunuh semua cahaya, setidaknya kamu bisa menggandakannya. Kecepatan Yesuan tiba-tiba meningkat dan dia langsung terjun ke kerumunan suku. 2 hari tua dan Megatron mengikuti dengan cermat. Pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi.
Seekor naga menyala terbang keluar dan bergegas ke pemimpin suku perang 100. Pemimpin suku perang 100 ini berpikir bahwa para rasul dewa jahat akan menangkap Megatron dan pohon-pohon tua, jadi mereka tidak terlalu peduli dengan Yesuan, tetapi tidak menyangka bahwa Yesuan, yang penuh dengan konsepsi artistik, mungkin yang paling kuat di antara beberapa orang. Hei, dia ditelan oleh naga, dan langsung berubah menjadi abu. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem berbunyi. Pemimpin suku perang 100 ini secara langsung meningkatkan tingkat pertumbuhan pesta pembunuhan sebesar 20%. Satu orang adalah 20%. Jika Anda mencapai 10, Anda dapat membiarkan Yesuan menggandakan kekuatannya dan memainkan 3 kali kekuatan tempur sebelumnya. Sebelum Yesuan memberi perintah kepada Megatron dan yang lainnya, mereka semua terbunuh. Setelah mereka bergegas masuk ke pasukan 100 perang, mereka penuh dengan kekuatan tembak. Bersama dengan lusinan Master 5 dan 4 teratas, hanya dalam 2 atau 3 detik, suku-suku teratas dari 100 perang semuanya terbunuh. Meskipun dikatakan bahwa begitu banyak orang telah meninggal, Rasul Dewa Jahat ini tidak memiliki rasa sakit sama sekali. Tujuannya hanya satu, untuk menangkap Yesuan. Hanya saja orang-orang ini menyeret langkah Yesuan. Nak, kamu sudah mati. Badai itu menghantam udara dan menerjang Yesuan. Mati, bukan aku. Mata Yesuan membelalak, dan napasnya naik lagi, karena dia dan orang-orang yang jatuh di bawah kendali semuanya bunuh diri. Pada saat ini, peningkatan Yesuan persis 2 kali lipat, yaitu, ia dapat memainkan kekuatan tempur 2 kali lipat. Boom! Yesuan dan badai bertarung dalam jarak dekat, dan kedua nyawa benar-benar di udara. Mereka meletuskan gelombang besar kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan jatuhnya pun tersapu. 1 jam yang lalu, serangan Yesuan dengan mudah dikalahkan oleh badai, tetapi setelah 1 jam, Yesuan hampir tidak dapat bersaing dengan badai. Perubahan ini telah membuat badai takut. Mengapa kekuatan anak ini hampir 2 kali lipat? Badai itu merasa luar biasa, dan tiba-tiba ada firasat yang tidak terduga di dalam hati, dan pada saat ini, Yesuan mencium suasana yang berbahaya. Dia awalnya ingin berjongkok di bawah Yesuan. Setelah kontak, Yesuan tiba-tiba melonjak kekuatannya, jadi dia berusaha keras. Jika ini tidak terjadi, kali ini dia takut dibombardir. Nak, tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan menyerahkanmu pada roh jahat. Badai menghantam pertempuran, dan ekor di belakangnya sekilas terlihat. Jarum ekor orang Yi bukanlah racun yang mematikan, tetapi racun yang melumpuhkan. Hanya ada 2 jenis. Namun sebaliknya, racun yang melumpuhkan jauh lebih berguna daripada racun yang mematikan, karena efek racunnya bermain cepat, dan selama mereka saling membuat mati rasa, maka pihak lain akan membunuhnya dan dia akan dikuasai olehnya. Sebelum Yesuan melihat jarum yang bergejolak, itu adalah hal yang berbahaya untuk membuat pohon tua menjadi abu terbang. Jadi sejak awal, Yesuan memberi perhatian khusus pada buritan ini. Apakah menurutmu aku bisa bertarung dengan kedua tangan? Yesuan mencibir, dan matanya berkedip 2 kali. Mata yang membusuk, zizi, 2 sinar yang membusuk ditembakkan pada ekor burung dengan cara yang akurat, dan ekor burung itu terurai dalam sekejap, bahkan dengan ekor yang terpotong yang sama. Apa? Rasul Dewa Jahat itu terkejut oleh badai. Jika dia tidak melewati rasa sakit otak, dia curiga bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kalian pasti tahu bahwa ekor orang Yi adalah bagian yang paling sulit untuk diambil kembali, terutama irisnya. Aku ingin kau mati. Badai itu sangat marah, dan kekuatan Vientin yang kuat tiba-tiba menyerbu keluar dan langsung menghantam Yesuan. Hei, Yesuan menyemprotkan darah, dan langsung terlempar keluar, tetapi sebelum itu, fajarnya sekali lagi bersinar. Mata keheningan, panggil. Keheningan hilang. Badai itu terkejut dan tubuhnya berada di satu sisi. Oh, suara renyah menyebar, dan lengan kiri badai terputus. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menderita kerugian dan benar-benar memakannya lagi. Namun untuk saat ini, tampaknya belum saatnya untuk mengurus ini. Tidak masalah jika Anda makan 2 kali, yang penting adalah apakah dia akan menderita selanjutnya. Hanya ada 1/3 dari kemarahan di tubuhku, dan tubuh kemarahan pada anak ini tampaknya benar-benar tidak ada habisnya. Aku takut aku. Otak badai berputar dengan cepat, dan pada saat ini, dia tiba-tiba mundur. Tetaplah di perbukitan hijau, tidak takut tidak ada makanan. Hari ini, dia dalam bahaya hidup.
Ini tidak sebaik hari berikutnya. Pergi. Badai itu dengan cepat berbalik. Sungguh memalukan menjadi begitu sombong sehingga begitu sombong. Namun, saat dia berbalik, dia melihat dua sosok, yaitu Sulao dan Megatron. Aku ingin kamu menghentikanku, hanya karena kamu. Badai itu mencibir. Kalau begitu cobalah trik ini. Yesuan tiba-tiba terbelah menjadi dua, satu es dan satu peradangan, dua naga, dan meletus pada saat yang sama. Raungan Sangyong. Langkah sebelumnya dengan mudah dikalahkan oleh badai, tetapi sekarang kekuatan Yesuan berlipat ganda sebelumnya, dan badai bukanlah momen puncak, jadi pukulan ini tidak begitu mudah untuk diambil dalam perkiraan Yesuan. Bagus. Badai itu gelap dan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil trik dengan yang sekarang, tetapi dia masih memiliki energi lain di tubuhnya. Hei, suara pelan menyebar, dan kristal keyakinan dalam pikiran badai tiba-tiba bergetar. Boom, Sangyong meraung mendekat, dan badai itu tidak bergerak, jadi itu ditelan. Namun, Yesuan tidak mendengar nada perintah sistem, yang berarti bahwa badai itu tidak mati. Jangan menghalangi atau berkedip, sepenuhnya di tengah gerakan, tidak mati, kartu apa yang digunakan badai itu. Jangan menghalangi atau berkedip, sepenuhnya di tengah gerakan, tidak mati, kartu apa yang digunakan badai itu. Alis Yesuan berkerut, dan pikirannya berpikir cepat. Dia hanya memperkirakan bahwa badai ini tidak dapat menangkap raungan naga ganda, tetapi tidak menyangka bahwa pihak lain mengambilnya. Tampaknya itu menggunakan beberapa cara. Yesuan dengan cepat menggunakan wawasan mata untuk melihat bahwa badai di Sangyong yang meraung, muncul lapisan pelindung, karena lapisan pelindung ini membuat Yesuan aman dan sehat. Apa ini? Yesuan menatapnya. Ternyata lapisan film pelindung ini dipadatkan dari kristal kepercayaan di badai. Segera, raungan Sangyong berhenti, dan badai tidak mati di bawah serangan ini. Untungnya, kita semua memiliki keinginan roh jahat, kalau tidak aku akan mati. Badai itu menghela napas lega. Saat dia menoleh, ada suara patah di belakangnya. Hei, Megatron dan pohon itu digabungkan bersama dan berubah menjadi satu set baju besi yang kuat, yang langsung diletakkan di atas badai. Apa? Hanya setelah ditelan oleh raungan Sangyong, rohnya benar-benar tertutup, jadi badai itu tidak ditemukan. Beri aku gulungan. Badai itu sangat marah, dan itu adalah kejutan untuk mengangkut kemarahan. Hei, baju besi yang terdiri dari Megatron dan pohon tua itu memiliki perlindungan lapis ganda. Badai itu menggunakan kekuatan kehidupan untuk menggabungkan kekuatan Vientian, tetapi tidak goyang sekaligus. Bahkan gerakannya tidak mungkin, dan kemarahan itu benar-benar diblokir. Mati, Yesuan di kejauhan telah memadatkan naluri kedua. Dengan dua mulut besar Tianlong, itu adalah naga ganda yang meraung. Boom, kali ini, badai itu tidak dapat menghentikannya dan ditelan dalam sekejap. Tentu saja, sebelum ini, Megatron dan pohon tua itu telah membuka baju besi dan mengekspos pendahulu badai itu, sehingga dia benar-benar diserang. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Akhirnya, perintah sistem berbunyi, membuktikan bahwa badai itu benar-benar mati kali ini. Tidak mudah untuk membunuh salah satu dari 9 tempat itu. Yesuan berseru dalam hatinya. Oh, lelaki tua itu telah hidup begitu lama, dan dia dibunuh oleh orangnya sendiri untuk pertama kalinya. Itu juga pertama kalinya dia mati ratusan kali dalam sehari. Suara tua pohon itu terdengar di benak Yesuan. Pohon dan Megatron, yang dibuat menjadi senjata ajaib, akan langsung memperbaiki tubuh di ruang hewan peliharaan setiap kali mereka jatuh. Kali ini, agar Yesuan dapat membunuh badai, Sulao dan Megatron mengajukan diri untuk naik. Namun, sebelum datang ke 100 suku perang ini, Sulao dan Megatron telah terbunuh ratusan kali oleh badai, yang tidak ada apa-apanya. Terima kasih untuk pohon tua. Yesuan buru-buru mengucapkan terima kasih, dan kemudian menggunakan kekuatan Vientian untuk mengambil kristal kepercayaan dan Qiankun milik badai. Potongan kristal kepercayaan ini adalah potongan terbesar yang pernah dilihat Yesuan. Itu lebih besar dari pemimpin suku perang gila. Nilai yang diperkirakan tidak rendah. Namun, dibandingkan dengan kristal kepercayaan di cincin Qiankun, itu sama sekali tidak layak disebut. Saya menghapus lebih dari 20.000 keping kristal kepercayaan. Yesuan terkejut, dan suara ini lebih dari kristal yang pernah diterimanya sebelumnya. Dengan kristal kepercayaan ini, setidaknya saya bisa menerobos ke puncak dunia. Kata Luo, baiklah, ambil dan bersihkan perlahan-lahan.
Karena kristal kepercayaan dapat diserap, Yesuan terlempar ke tanah. Selanjutnya, adalah untuk memeriksa para rasul dari rasul dewa jahat ini. Yang tidak dipikirkan Yesuan adalah bahwa cincin Qiankun ini memiliki banyak biji. Hei, terobosan Megatron, situasi saat ini adalah 8. Yesuan tidak ragu untuk menelan biji-biji ini, dan kemudian Megatron memimpin untuk menerobos dan mencapai 8 besar. Apa yang terjadi? Bagaimana rasul jahat ini dapat memiliki begitu banyak biji tempa? Apakah ini yang akan dibangun? Yesuan sangat terkejut. Segera, dia menemukan hal lain di cincin Qiankun, sebuah peta. Hanya ada satu tanda di peta ini, yaitu munculnya meja bundar. Namun, catatan di sebelah tanda ini membuat Yesuan gemetar. Altar roh jahat. Yesuan berbisik, dan menebak dalam hatinya, benarkah biji-biji ini dikirim untuk membuat altar roh jahat? Memikirkan hal ini, Yesuan buru-buru bertanya tentang jatuhnya ingatan warisan. Apakah altar roh jahat? Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, dewa jahat ini adalah leluhur orang Yi, tetapi dengan hancurnya roh jahat terakhir, kekuatan iman pun hilang. Sekarang roh-roh jahat itu muncul kembali, selama altar itu dibangun, maka dia dapat menghasilkan kristal iman pada roh-roh jahat. Petik 2. Tidak hanya itu, tetapi orang-orang beriman itu juga dapat datang ke altar dewa jahat ini untuk menyembah, untuk menyumbangkan kekuatan iman kepada roh-roh jahat, dan kemudian mendapatkan umpan balik kekuatan. Dia berkata dengan sangat jelas, Yesuan dan pohon itu akan mengerti ketika mereka mendengarnya. Jadi, altar roh jahat belum dibangun. Yesuan melihat dan mulai berpikir, oh, ya, hanya altar roh jahat yang dapat dibangun, dan kehendak roh jahat dapat datang. Pada saat itu, mungkin ada seseorang yang membawa kehendak roh jahat. Vol tiba-tiba berkata, petik 2, kehendak roh jahat adalah tamparan di wajah. Yesuan mengerutkan kening. Yah, meskipun aku tidak tahu apa roh jahat itu, dia dapat dengan mudah menghasilkan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sekarang aku tidak perlu khawatir tentang itu, karena meskipun itu hanya reruntuhan, itu tidak dapat dibawa oleh siapapun, kecuali jika itu tinggi. Kalau tidak, kamu harus menemukan fisik tertentu. Vol melanjutkan, dalam hal ini, Yesuan dapat mengerti. Jika kehendak seseorang terbagi dan militer Vientiane dibawa, aku khawatir itu akan langsung menghapus jiwa Vientiane, dan bahkan meledak. Sederhananya, ranah pembawa tidak boleh terlalu rendah. Jangan pedulikan ini, sekarang para dewa gurun yang putus asa ingin membangun altar roh jahat. Jika mereka membangunnya, roh jahat ini akan berkembang pesat di daerah ini, yang sangat tidak menguntungkan bagi kekuatan di sekitarnya. Yesuan tidak terlalu peduli untuk saat ini. Dia bukan orang suci. Kehidupan orang-orang itu tidak ada hubungannya dengannya. Namun, dia membutuhkan kristal keyakinan pada roh jahat ini, jadi dia harus pergi dan melihatnya. Yang terpenting adalah arah altar dewa jahat ini tampaknya sejalan dengan arah mata Xuan Ming. Selain itu, jaraknya hampir sama. Mata Xuan Ming akhirnya menemukanmu. Mulut Yesuan tidak bisa menahan senyum, dan dia tidak menyangka ada kebetulan seperti itu di dunia. Dia berpikir, ini misterius dan menyeramkan, apakah sulit untuk membantu roh jahat membangun altar roh jahat? Tidak peduli apa, sekarang Yesuan telah menemukan petunjuk. Altar roh jahat ini sangat penting bagi para dewa jahat, jadi roh jahat seharusnya ada di sana. Oleh karena itu, tujuan selanjutnya adalah altar dewa jahat. Dengan kecepatanku, butuh setidaknya 2 hari untuk melewatinya, sehingga waktu pendinginan badai pedang dan kegilaan bisa menjadi baik. Yesuan menghitungnya dalam hati hanya badai pedang dan hantaman gila dari kedua kartu ini yang mendingin, dan Yesuan berani pergi ke altar roh jahat. Bagaimanapun, seorang rasul roh jahat seperti 9 kali lipat, jadi pemimpin roh jahat gurun yang putus asa ini pastilah surga keempat. Tanah yang rusak. Jika suasana hati adalah untuk membuka 9 Yuanfu, memadatkan kehidupan yang menyebalkan, dan lingkungan yang rusak, adalah untuk menghancurkan 9 Yuan ini satu persatu, dan kemudian menggunakan kehidupan ini untuk memperkuat tubuh. Salah satu hal terpenting adalah menghancurkan Yuanfu. Kedua sisi lingkungan yang rusak adalah 2 yang rusak, dan 9 rumah yang rusak semuanya rusak. Kesenjangan di alam ini juga cukup besar. Saya tidak sebaik 6, dan saya takut saya akan terbunuh dalam sekejap ketika saya menghadapi penguasa dunia yang rusak. Jadi sebelum pergi ke altar roh jahat, kita harus menerobos ke 7 kali lipat, bahkan 8 kali lipat.
Hati Yesuan gelap. Untungnya, butuh setidaknya 2 hari untuk menyiapkan titik untuk altar roh jahat. Tidaklah menjadi masalah untuk menerobos ke 7 tempat dalam 2 hari. Setelah melihat sekelompok orang tuli yang ketakutan, Yesuan bergegas ke kejauhan. Dalam keadaan normal, Yesuan tidak ingin menembak wanita tua dan lemah itu. Sulit untuk menemukan petunjuk dari mata Suan Ming. Yesuan secara alami ingin mendekat dengan cepat. Jika tidak, mereka akan membuat masalah yang tak ada habisnya. Dengan satu perintah, mereka dapat membuat Yesuan sulit. Altar dewa jahat akan dibangun di tempat berbahaya di padang pasir yang putus asa. Tempat berbahaya ini disebut lembah tembok putus asa, di mana terdapat banyak binatang tongtian yang berbahaya. Namun, karena roh-roh jahat akan mendirikan altar roh-roh jahat di sana, wajar saja untuk membunuh atau mengusir mereka yang konyol. Dalam perjalanan ke lembah putus asa, Yesuan sengaja pergi untuk menemukan suku-suku itu. Beberapa biksu dan suku ini hanya menjadi penganut tingkat tinggi, dan beberapa dari seluruh suku adalah pemuja. Bagi para pemuja ini, Yesuan tidak kejam, karena dia mendengar tentang beberapa dewa jahat dari kejatuhan. Roh-roh jahat, sekali menyebar, sangat mengerikan, karena mereka menangkap orang-orang dan kemudian menanam kristal iman. Cara ini agak mirip dengan mata Yesuan. Dia biasa menggunakan mata kendali untuk membiarkan orang yang dikendalikan merayu orang lain. Namun, Yesuan hanya memiliki satu orang, dan efeknya jauh lebih buruk daripada roh-roh jahat. Selain itu, begitu seseorang dari roh-roh jahat mendengar bahwa seseorang mengatakan bahwa roh jahat tidak ada, itu adalah untuk menghancurkan seluruh keluarga dan seluruh keluarga. Segera, setelah Yesuan bergegas ke altar roh-roh jahat, dia akhirnya menerobos ke konsepsi 7 kali lipat. Pada saat yang sama, pohon tua itu juga mengalami terobosan. Yang pertama berhasil menembus konsepsi 7 kali lipat, yang terakhir sama dengan Megatron, seperti konsepsi artistik. Kekuatan ini hampir bisa merajalela dalam suasana hati, tetapi terhadap tanah yang hancur, Yesuan belum melakukannya. Setelah 1 hari lagi, Yesuan akhirnya datang ke altar dewa jahat ini untuk mendirikan sebuah titik di dekat tembok yang putus asa. Dia tidak berani mendekat lagi, karena di depan, semuanya adalah manusia. Begitu banyak rasul roh jahat, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dengan menggunakan mata wawasan, Yesuan melihat sejumlah besar rasul jahat, dan setidaknya wilayah kerajaan itu ada 8, dan jumlahnya cukup banyak. Jumlah ini telah melampaui 300, dan setidaknya 50 di antaranya layak untuk 9. Pada saat yang sama, Yesuan juga melihat beberapa orang yang bahkan tidak dapat melihatnya. Tanah yang hancur. Benar saja, ada wilayah yang hancur. Yesuan menelannya dan menyembunyikannya di sudut yang gelap. Dia melihatnya dan menghitung bahwa ada sekitar 4 master di dunia yang rusak. Selain itu, ada seorang pria berkulit hitam yang terlihat lebih kuat. Tampaknya orang berkulit hitam ini seharusnya menjadi pemimpin. Namun, saat ini, Yesuan paling peduli tentang ini, bukan dewa jahat ini. Mata ganda Suan Ming itu, tepat di bawah altar roh-roh jahat. Yesuan melihat kata pembunuh berdarah itu. Sebelumnya, dia mengira bahwa pasangan misterius ini membantu roh-roh jahat. Sekarang tampaknya mata Suan Ming harus ditangkap dan dikorbankan untuk roh-roh jahat. Suan Ming Suangyu ditekan oleh altar, apalagi Yesuan tidak dapat ditransmisikan dengan mata pembunuhan, bahkan jika itu bisa turun, itu tidak akan keluar. Sekarang aku tidak memiliki misi acak untuk membunuh belenggu misterius ini, hanya memenuhi komitmenku pada darahmu. Yesuan tiba-tiba memikirkan hal ini. Rencana di dalam hatinya adalah untuk menghancurkan dewa jahat ini terlebih dahulu, dan kemudian membunuh saudara perempuan ganda Suan Ming dan menyelesaikan simpul. Pada saat ini, tiba-tiba ada sistem yang meminta untuk berbunyi. Hei, tuan rumah memicu misi acak untuk menghancurkan altar roh-roh jahat sebelum pembangunan altar roh-roh jahat. Altar-altar dibangun untuk menghitung mundur, 1 hari dan 3 jam. Tugas acak ini membuat Yesuan terkejut. Dalam 1 hari, menghancurkan altar roh-roh jahat. Ini terlalu sulit. Yesuan menggertakkan giginya, berpikir dalam hatinya. Dengan kekuatan kita saat ini, jika kamu membunuhnya, bahkan para rasul dewa jahat ini tidak dapat mengatasinya, kecuali para penguasa dunia yang rusak itu tidak. Bahkan para rasul dewa-dewa jahat ini tidak dapat mengatasinya, apalagi para penguasa negeri yang hancur, menghancurkan altar roh-roh jahat, yang merupakan tugas 1001 malam. Namun,
Karena tugas acak ini akan muncul, itu berarti bahwa sistem menelan super menentukan bahwa ia memiliki kemungkinan penyelesaian. Salah. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba teringat sedikit. Hitungan mundur untuk pembangunan altar-altar ini adalah 1 hari dan 3 jam. Jika ia melakukan pelecehan, kecepatan konstruksi akan melambat, dan kemudian waktu konstruksi dapat meningkat. Ternyata, memikirkan hal ini, mulut Yesuan sedikit miring. Ia telah melakukan banyak tugas acak dan telah gagal beberapa kali, tetapi setiap kali ia memiliki tugas acak, ia harus melakukannya dengan gagasan penyelesaian. Misi altar suci ini, ia berhasil. Langit akan menjadi gelap, itu akan baik untukku. Yesuan memiliki darah pembunuh, membunuh darah dalam keadaan pembunuhan sangat mudah digunakan, sehingga Yesuan memiliki cara tersembunyi yang kuat, dalam kegelapan malam dan malam juga akan meningkatkan kecepatan gerakan dan kekuatan tempur, itu adalah sihir. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Kali ini tugas acak, mengapa tidak menjelaskan hadiahnya? Sulit, kali ini hadiah penyelesaian tugas acak tidak tetap, itu akan berubah dengan perubahan waktu penyelesaianku. Jika aku menghancurkan altar roh jahat dengan 1 pukulan, aku akan mendapatkan hadiah terbaik. Yesuan memikirkannya dan segera memahaminya. Sekarang, dia tidak berani ragu lagi, dan segera menyelinap ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia juga dengan cepat menyusun rencana di dalam hatinya. Lingkungan ini sangat cocok untuk pembunuhan. Jika ada umpan, itu lebih baik. Adapun umpannya, itu secara alami adalah senjata ajaib Megatron dan pohon. Haha, altar roh jahat ini sangat besar, jika kalian semua ditelan oleh Tuan Muda, kalian mungkin dapat menerobos ke situasi 9 kali lipat. Pohon itu tertawa dalam benaknya. Pohon itu sudah tua, aku akan merepotkanmu nanti untuk bertindak sebagai umpan. Yesuan Xiao tersenyum, tidak masalah, lagi pula, aku sudah mati 2 hari yang lalu. Jika kau mengambil altar roh jahat ini, kau mungkin akan mendapatkan banyak kristal iman, kau bisa menerobos ke tanah yang hancur. Kata pohon tua itu, memang, pertempuran ini sangat penting, jadi Yesuan harus benar-benar siap, jika tidak, kekuatan yang hancur akan dikirim, maka itu akan merepotkan. Waktu setelah tugas acak berkurang sedikit, dan waktu ini akan berubah dengan beberapa perubahan dalam kenyataan. Misalnya, dalam perjalanan ke altar dewa-dewa jahat, tiba-tiba para rasul roh jahat yang telah terpesona oleh 9 raja telah menerobos ke tanah yang hancur, maka kecepatan ini akan tiba-tiba berkurang banyak. Setelah rasul jahat ini menerobos, maka pembangunan altar roh jahat akan dipercepat. Mengenai waktu penyelesaian hadiah misi, Yesuan telah mencatat sistem menelan super, dan itu telah berlalu beberapa detik. Untuk memudahkan semuanya, pertama-tama aku akan menempatkan mereka di 4 arah altar roh jahat ini, dan sedikit melemahkan kekuatan mereka. Yesuan berpikir dalam hatinya bahwa ia mulai berjalan mengelilingi altar roh-roh jahat, meninggalkan posisi hampa di sekelilingnya. Sekarang mata hampa dapat diposisikan 6 dengan berjalan kaki. Altar roh-roh jahat harus menyegarkan 4 posisi, dan 1 terletak 1 jam jauhnya dari altar roh-roh jahat. Itu adalah posisi Yesuan untuk asuransi. Beberapa menit kemudian, Yesuan berhasil diposisikan, maka langkah selanjutnya adalah mulai bertindak. Pohon itu sudah tua, merepotkanmu. Yesuan berkata kepada pohon tua itu. Tidak masalah, Megatron ikut denganku. Pohon tua itu mengangguk, lalu pergi bersama Megatron, dan Yesuan menerobos ke dalam kegelapan. Booming, segera, tidak jauh dari sana terdengar suara gemuruh, yang dimainkan oleh Sulao dan Megatron. Gerakan di sini telah berhasil menarik perhatian para rasul dewa-dewa jahat yang sedang membangun altar roh-roh jahat. Diperkirakan ada beberapa ikan yang hilang dari jaring, beberapa dari kalian, lihatlah masa lalu. Seorang rasul suci dari dewa suci yang suci berkata kepada para rasul roh-roh jahat di sekitarnya. Ikan di mulutnya, mengacu pada ikan di lembah tembok yang putus asa, sebelum mereka membangun altar roh jahat, mereka membunuh atau mengusir semua binatang buas di tembok dewa jahat ini. Ya, saat ini, ada 3 rasul jahat yang telah meninggalkan altar roh jahat dan kemudian menyapu mereka. Sulao dan Megatron masih membuat gerakan untuk menarik perhatian ketiga orang itu, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada krisis yang diam-diam mendekati mereka. Setelah beberapa saat menjauh dari altar roh-roh jahat, Yesuan, yang bersembunyi di kegelapan, tiba-tiba menembak. Oh, oh, oh,
Setelah 3 ledakan suara renyah, 3 rasul roh-roh jahat, yang imajiner, langsung dipotong oleh Ye Xuan. 3 pembunuhan. Setelah penyelesaian, Su Lao dan Megatron juga berhenti sementara. Ye Xuan dengan cepat melewati tubuh dan pasukan, lalu melirik panel tugas. Ketiga orang itu sudah mati, tetapi waktu pembangunan altar roh-roh jahat belum tertunda. Ye Xuan terkejut dan memikirkannya. Tampaknya ketiga orang ini tidak berkontribusi pada waktu pembangunan altar roh-roh jahat. Atau, orang yang membangun altar roh-roh jahat terlalu penuh. Pohon sudah tua, Megatron, lanjutkan. Ye Xuan berkata dalam benaknya. Altar roh-roh jahat, bagaimana belum menyelesaikannya, beberapa dari kalian, dan lihatlah. Rasul roh-roh jahat yang memerintahkan 9 surga memerintahkan beberapa rasul di masa lalu. Dia memperkirakan bahwa itu pasti disebabkan oleh binatang Tongtian 9 hari. Segera, ada 4 ekstase roh jahat yang telah ekstase. Namun, itu tidak diselesaikan oleh Ye Xuan dalam beberapa saat. Pada saat ini, itu sudah 1 menit di masa lalu. Ye Xuan membunuh 7 rasul roh jahat, tetapi tidak menunda waktu pembangunan altar roh jahat. Rasul roh jahat yang sama menariknya dengan 9 orang itu tidak kembali, dan dia juga sangat terkejut dan memutuskan untuk bergerak sendiri. Orang yang datang ke puncak dunia sedang datang, pohon tua, Megatron, kamu jauh sekali. Ye Xuan buru-buru mengingatkan, jika suasana hatinya 8, dia dapat segera dibunuh dan tidak akan ditemukan. Tidak mudah untuk membunuh situasi 9 kali lipat. Setelah terungkap, itu tidak baik. Jadi, bahkan jika Anda membuang sedikit waktu, jaga jarak Anda. Setelah pohon dan Megatron diinstruksikan, mereka berlari dan berlari. Rasul roh jahat yang berfokus pada 9 pikiran memusatkan perhatian mereka pada suara. Adapun arah lainnya, mereka melonggarkan kewaspadaan mereka. Ye Xuan menghitung jarak, dan kemudian diam-diam menyelam. Mata kecemerlangan, pembunuhan pecah. Xuanglong menggeram. Tiba-tiba, angin bertiup. Apa? Keheranan rasul roh-roh jahat ini, seperti rasul berujung 9, menoleh dan tampak terkejut. Kekuatan ini, dia tidak bisa berhenti. Untungnya, dia juga memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa. Saat melihat wawasan, Ye Xuan melihat keyakinan dalam pikiran target bergetar, dan kemudian energi aneh membungkus target ke dalamnya. Ledakan, raungan Sangyong menelan rasul roh jahat, tetapi tidak melukainya. Namun, bisakah Anda memblokirnya untuk lain kali? Ketika raungan Sangyong berhenti, Ye Xuan baru saja mengumpulkan kehidupan kedua. Pada saat yang sama, Su Lao dan Megatron juga ditemukan oleh Ye Xuan, dan kemudian muncul di sebelah rasul roh jahat. Hei, mereka tidak menunggu para rasul roh jahat bereaksi. Mereka berubah menjadi 2 belenggu dan menjebak para rasul jahat. Pembunuhan pecah. Geraman Xuanglong. Pukulan itu menewaskan 3 orang. Megatron dan Su Xiang mati lagi di bawah serangan ini. Mereka dibunuh oleh Ye Xuan 2 kali. Namun, pada saat mereka jatuh, mereka terlahir kembali di ruang hewan peliharaan. Kali ini gerakannya relatif besar, jadi Ye Xuan dengan cepat bergegas mengumpulkan barang-barang dan menerobos ke dalam kegelapan. Jika suasananya 9, itu seperti situasi 9 kali lipat. Masih ada banyak bahan biji di ring. Dalam beberapa kali lagi, Megatron dapat menerobos ke puncak dunia. Mata Ye Xuan menyipit dan berpikir saat dia bergerak. Jika Megatron berhasil menembus puncak dunia, maka akan ada lebih banyak hal yang bisa dimenangkan. Pada saat yang sama, setelah kematian rasul roh jahat, Ye Xuan dengan cepat melirik panel tugas dan menemukan bahwa waktu di atas akhirnya diperpanjang. Ada ratusan rasul roh jahat, dan ada 50 rasul roh jahat. Jika Anda mati sekarang, kecepatan membangun altar roh jahat secara alami akan lebih lambat. Jika saya membunuh semua dewa jahat, maka waktu pembangunan ini akan diperpanjang tanpa batas. Saya tidak tahu, jika saya membunuh kekuatan yang rusak, berapa banyak waktu yang akan diperpanjang. Ye Xuan terus berpikir, saat ini, ada 2 waktu dalam tugas acak ini. Yang pertama adalah waktu pembangunan altar roh jahat. Ini akan berubah, dan mungkin akan dipercepat dan mungkin diperpanjang. Sedangkan untuk yang kedua, itu adalah waktu yang telah ditentukan Ye Xuan setelah mengambil tugas acak. Waktu ini terkait dengan betapa berharganya hadiahnya. Waktu ini hanya akan berlalu 1 detik dan 1 detik, dan tidak akan tiba-tiba bertambah. Fangkai Ye Xuan membuat gerakan besar, sisi altar roh jahat seharusnya diperhatikan, jadi kali ini Ye Xuan akan mengubah sudutnya.
Altar roh jahat ini sangat besar, dan ada berbagai garis di atasnya, karena para dewa jahat perlu membunuh sejumlah besar pengorbanan, menggantung darah mereka, dan kemudian menamparkan hukum. Darah ini akan mengalir ke kolam darah di tengah altar roh jahat, dan di kolam darah ada patung roh jahat. Tentu saja, patung dewa roh jahat ini masih dalam tahap pembangunan. Secara keseluruhan, Yesuan harus membunuh para rasul jahat ini dan memperpanjang waktu pembangunan. Yesuan pindah ke sudut lain di sepanjang altar roh jahat, dan kemudian menggunakan metode jenius untuk membuat beberapa gerakan, untuk memikat para dewa jahat itu agar datang dan membunuh mereka satu persatu. Seperti sebelumnya, Yesuan membagi altar dewa jahat menjadi 4 area besar, 3 sudut di setiap area besar, total 12 sudut, dan jamnya agak mirip. Dia berada di pukul 6, dan kali ini, dia langsung menyeberangi pukul 5 dan tiba di sudut pada pukul 4, untuk berjaga-jaga. Booming, Megatron dan pohon itu sedang dipilih, dan gerakan di sini menjadi perhatian para rasul dewa jahat di altar roh-roh jahat. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak menemui wilayah yang rusak, maka tidak ada ancaman baginya. Selama dia diizinkan untuk menerobos sekali lagi, dia pasti akan menghadapi situasi yang rusak. Segera, pada pukul 4, pinggiran altar roh-roh jahat dibersihkan oleh Yesuan. Total ada 9 kejahatan, dan 6 rasul jahat. Orang-orang ini, untuk jumlah total orang di seluruh altar, hanyalah tamparan di wajah, jadi mereka tidak akan menarik perhatian orang lain untuk saat ini. Setelah membersihkan pada pukul 4, Yesuan menyeberangi pukul 3 dan tiba di arah pukul 2. Kemudian, metode yang sama digunakan untuk memecahkan rasul jahat yang dibangun di sini. Aku menyelesaikan total 3 kelompok, dan akhirnya tertunda 1 jam. Yesuan memikirkannya, butuh waktu 15 menit baginya untuk membunuh 3 rasul roh jahat dan 20 rasul suci, dan berhasil menunda pembangunan altar para dewa menjadi 1 hari dan 4 jam. Meskipun tampaknya waktu itu cukup, jangan lupa bahwa hadiah dihitung pada saat mengambil tugas acak. Hadiah akan menjadi semakin buruk seiring berjalannya waktu. Untuk mendapatkan hadiah yang lebih baik, Yesuan saat ini tidak ingin lambat. Arah jam 12, Yesuan terus bertindak, ini adalah target keempatnya. Dalam beberapa menit, pinggiran altar pada jam 12 dibersihkan. Para rasul dewa jahat ini memiliki sejumlah besar biji, yang merupakan tonik besar bagi Megatron. Selain itu, kristal kepercayaan dapat dilempar ke tanah. Yesuan memperkirakan bahwa jika Anda kembali 2 atau 3 kali, Megatron dapat menerobos ke puncak dunia, dan ia dapat meningkatkan upayanya ke puncak dunia. Selama ia menerobos, vitalitas dalam darah akan meningkat. Pada saat itu, pohon tua itu akan dengan cepat mencapai puncak dunia. Bukan tidak mungkin untuk menghancurkan altar roh jahat dalam 1 hari. Setelah membersihkan pada pukul 12, Yesuan dengan cepat datang ke arah pukul 10 dan terus membersihkan. Namun, di sudut lain altar roh jahat, beberapa orang menemukan sesuatu yang salah. Aneh, kemana orang-orang di sini pergi? Seorang lelaki tua tuli berpakaian hitam berkata sambil mengerutkan kening. Pentingnya altar roh jahat, bahkan ia tidak berani mengabaikannya, tetapi beberapa orang berani bermalas-malasan, benar-benar mencari kematian. Pada saat itu, dia mencabut dan ingin membawa orang-orang malas itu kembali untuk makan, tetapi ketika dia menemukan bagian luar, roh itu menyapu dan menemukan jejak darah. Ini, aku adalah darah Teran, seseorang terbunuh. Senja lelaki tua itu menyala dan dengan cepat berteriak ke langit, semua orang memperhatikan bahwa mungkin ada binatang buas yang kuat di sekitar dunia, yang diduga telah hancur. Harus dikatakan bahwa binatang surgawi di lembah keputusasaan telah dibunuh atau diusir oleh mereka. Namun, ada korban, dan reaksi pertamanya adalah melewati binatang buas itu. Bagaimanapun, mereka tidak menghabiskan banyak upaya untuk menjelajahi seluruh dinding keputusasaan. Suaranya menyebar ke seluruh altar roh jahat dan jatuh ke telinga semua orang. Pada saat yang sama, Yesuan, yang bersembunyi dalam kegelapan, mendengarnya. Apakah itu ditemukan hilang? Yesuan mengernyit. Pada titik ini, dia baru saja membersihkan orang-orang pada pukul 10, dan memberinya waktu 5 menit, Megatron dapat menerobos suasana hati. Namun, untuk berada di pihak yang aman, dia memutuskan untuk bersembunyi sebentar, karena altar roh jahat di depan tampaknya terbuka. Masih ada binatang buas yang rusak di lembah putus asa, aku benar-benar tidak memikirkannya.
Sepertinya kita menerobos wilayah mereka dan mulai melawan kita. Jangan khawatir, kita memiliki 4 penjaga yang berpatroli, dan ada seorang penatua yang duduk di tengah-tengah. Binatang buas ini tidak berani masuk. Oh, jika mereka masuk, mereka akan dikorbankan untuk roh-roh jahat. Para rasul dewa-dewa jahat berbicara sambil bekerja dan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Pada saat ini, di luar altar roh-roh jahat, ada master tanah pecah yang mau mulai inspeksi. Kita menjauh saja. Yesuan berpikir dalam hatinya dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Tuan tanah yang hancur, setelah seminggu memeriksa altar roh-roh jahat, sekali lagi mulai bekerja. Dia pikir itu hanya minuman keras yang membuat binatang surgawi itu takut. Bagaimanapun, binatang Tongtian juga bijaksana. Setelah sekitar 5 menit, Yesuan terus mendekat. Setelah membersihkan 2 sudut, Megatron dapat menerobos ke puncak dunia, dan aku harus membersihkan lebih dari setengah lingkaran sebelum aku dapat menerobos ke puncak dunia. Yesuan berkilauan dan bertindak lagi. Booming, Megatron dan pohon itu mulai mengering lagi, dan suaranya mencapai altar roh-roh jahat. Baiklah, apakah binatang surgawi datang lagi? Aku benar-benar tidak menyerah, mari kita pergi bersama. Bagaimana dengan orang yang kuat, bahkan jika itu adalah binatang yang hancur? Sekelompok rasul jahat langsung menuju ke arah suara itu. Di antara mereka, rasul roh-roh jahat, yang seperti konsepsi 9 kali lipat, disebut Kengganan. Alam itu sangat dekat dengan wilayah yang rusak, dan kekuatannya berada di posisi tinggi dari 9 tempat di tempat ini. Kelompok orang ini siap untuk bergabung untuk membunuh binatang Tongtian, dan kemudian kembali untuk mengundang pahala, tetapi tidak pernah berpikir bahwa kekacauan itu bukan binatang Tongtian, tetapi manusia. 7 seindah 8, dan 1 seindah 9. Tampaknya mustahil untuk membunuh satu pukulan. Wawasan Yesuan ke mata segera melihat kekuatan pihak lain. Sebelumnya, pihak lain adalah 3 atau 4 untuk mengirim manfaat, dan sekarang tim kecil semuanya dikirim, itu juga pertama kalinya. Tapi, sekarang setelah terungkap, lalu ungkapkan, bagaimanapun, aku punya mata cekung. Yesuan tidak setuju, dan melakukannya secara langsung, mata kecemerlangan. Pembunuhan pecah. Suanglong menggeram. 7 rasul roh jahat berkumpul bersama, dan serangan Yesuan diarahkan pada mereka. Ketujuh orang itu bereaksi dengan cepat, tetapi Sangyong meraung lebih cepat dan menelan mereka 8 dalam sekejap. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Serangkaian 7 perintah sistem berbunyi, yang membuktikan bahwa ketujuh orang ini telah dibunuh oleh Yesuan. Apa? Orang itu terkejut dan mengangkat tangannya dan menyerang Yesuan. Panggil, orang-orang pedang itu pergi, tetapi mereka dengan mudah diblokir oleh Yesuan. Nak, kemana kamu melihat? Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara tua jatuh ke telinga yang keras kepala ini, membuatnya gemetar. Meskipun dia sangat dekat dengan tanah yang rusak, tetapi bagaimanapun juga, itu masih dalam lingkup masa lalu. Ketika dia berbalik, sudah ada cabang tebal yang menusuk hatinya. Namun, sebelum dia meninggal, dia membuat marah dan berteriak keras. Hiss, suara mencicit ini menyebar ke seluruh altar roh jahat, menyebabkan semua orang gemetar. Ini adalah bahasa orang Yi, yang berarti seseorang. Terbongkar, pergi. Yesuan tidak berkata apa-apa, langsung menerima mayat yang keras kepala dan Qiang Kun, lalu melepaskan diri dari kehampaan. Dia sekarang berada di altar roh jahat pada pukul 6. Kali ini dia membuka kehampaan, dia dikirim ke arah pukul 12, tepat di seberangnya. Saat para rasul dewa jahat ini mengalihkan perhatian mereka, dia menyelinap dari belakang dan membunuh pihak lain ketika pihak lain bereaksi. Megatron akan menerobos, datang lagi. Keyakinan Yesuan tiba-tiba meledak di udara. Setelah keluar dari mata kehampaan, dia langsung bergegas ke altar roh jahat bersama Megatron dan pohon itu. Sebelumnya, dia dibersihkan dari sudut, tetapi setelah menghilang dari luar, lingkar dalam terisi. Pada pukul 12, kali ini adalah 2 seperti 9 kali lipat dan 8 kali lipat. Membunuhmu, Megatron bisa menerobos. Kali ini, Yesuan juga menabuh drum dan langsung membunuh altar roh jahat. Bahan altar roh jahat sangat istimewa, sedikit seperti perunggu, dan akan memancarkan cahaya redup. Area yang begitu luas bersinar bersama tanpa bayangan. Ini berarti bahwa efek pasif dari status pembunuhan Yesuan tidak akan valid.
Tapi bagaimana dengan itu? Pembunuhan pecah. Suanglong menggeram. Dua Yesuan mengenakan baju besi emas, dan mereka mengumpulkan dua naga besar dan satu mulut, dan kedua naga itu berkumpul untuk membentuk serangan yang kuat. Panggil, Sangyong meraung dan meraung pergi. Kali ini, sasarannya bukanlah Rasul Roh Jahat, tetapi konsepsi 9 kali lipat. Hati-hati, Rasul lain, seorang Rasul suci yang sombong dalam pikirannya, berteriak. Namun, serangan diam-diam Yesuan terlalu tiba-tiba, dan tidak ada yang mengira akan ada penyerang diam-diam di altar roh jahat. Boom, Rasul Roh Jahat, yang begitu cantik, langsung dibombardir dengan abu terbang, dan tidak ada yang tersisa. Ini belum berakhir. Pada saat raungan Sangyong pertama berhenti, Yesuan telah memadatkan naluri kedua. Pembunuhan pecah. Geraman Suanglong. Sasaran dari raungan naga ganda ini adalah Rasul jahat lainnya, tetapi pihak lain sudah siap. Hei, kristal keyakinan dalam pikiran Rasul jahat bergetar, dan kemudian energi yang keluar darinya melindunginya dan melarikan diri. Sayang sekali dua senjata ajaib Yesuan dengan cepat menyapu ke arahnya. Hei, Megatron dan cabang-cabang pohon tua yang kuat membentuk satu set baju besi dan langsung menguncinya. Suanglong menggeram. Kali ini, Rasul dewa-dewa jahat tidak mampu menahannya, dan dihancurkan dengan Megatron dan pohon tua itu. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Dalam perintah sistem, Yesuan meledak dan mengambil tubuh kedua pria itu dan belenggu. Kemudian dia dengan cepat meninggalkan altar roh-roh jahat, menerobos kegelapan, dan membuka kekosongan ke sudut lain. Siapa yang begitu gila? Pada saat Yesuan pergi, seorang lelaki tua biksu bergegas dan berteriak keluar dari altar setelah raungan keras, tetapi sayangnya tidak melihat siapapun. Dua rasul roh-roh jahat, yang seperti 9 lipatan, terbunuh di dekatnya, yang di luar dugaannya. Dua manusia, bahkan berani mengganggu hal-hal baik dari roh-roh jahatku, benar-benar mencari kematian. Orang tua yang memalukan ini menggigit giginya dan bersumpah untuk menemukan Yesuan. Pada saat ini, di sisi lain altar roh jahat. Hei, Megatron menerobos, situasi saat ini adalah 9. Yesuan, yang bersembunyi di kegelapan, mendengar perintah sistem lainnya. Megatron, akhirnya berhasil menembus ke puncak dunia. Ini hanya setengah jam, Yesuan adalah keuntungan besar. Jika dia membunuh semua orang di altar dewa jahat ini, maka setidaknya bisa menembus ke 9. Aku punya terlalu banyak poin pengalaman. Aku takut aku akan membunuh 10 rasul yang seperti 9 roh jahat. Tapi sekarang aku sudah mengungkapnya. Seharusnya tidak semudah itu. Yesuan merasa tidak berdaya, tetapi pengungkapannya pasti. Lagi pula, tidak ada yang bisa melakukannya dengan mulus, bahkan jika dia tidak melakukannya. Sekarang, suasana seluruh altar roh-roh jahat sangat tegang, karena para rasul roh-roh jahat, seperti 9 roh jahat, telah mati seperlimanya. Yang terpenting adalah ini hanya setengah jam. Jika ini terus berlanjut, altar roh-roh jahat tidak dapat terus dibangun. Kalian berempat, aku akan keluar dan mencarinya, perlu untuk mengeluarkan para pembuat onar. Dewa tua roh-roh jahat di tengah altar roh-roh jahat berteriak dingin. Ya, para tetua, 4 reruntuhan tingkat yang rusak mengangguk ke 4 arah dan mulai mencari keberadaan Yesuan. Namun, Yesuan, yang memiliki status pembunuhan, sangat pintar. Bahkan jika roh orang yang pikirannya rusak itu menyapu ke dalam dirinya, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Terlebih lagi, Yesuan masih dapat bergerak, mengamati satu sama lain dengan mata yang tajam, dan kemudian menjaga jarak. Segera, keempat sekte dari sekte dewa-dewa suci itu menyapu, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Apakah sudah terpeleset? Biksu dan lelaki tua itu berpikir dengan bingung. Mereka terus mencari lagi, masih belum menemukan apapun, jadi mereka hanya bisa menyerah. Teruskan, altar roh-roh jahat mulai dibangun lagi. Pada saat ini, Yesuan, yang bersembunyi dalam kegelapan, menggunakan mata wawasan untuk melihat situasi. Itu tidak baik. Keempat penjaga roh jahat ini sebenarnya sedang menyiapkan susunan. Hati Yesuan bergetar dan wajahnya berubah. Jika tata letak hukum selesai dan dia ingin masuk, dia harus menyerang hukum terlebih dahulu. Masalah, Yesuan mengerutkan kening dan dengan cepat merencanakan ulang pikirannya. Metode ini tidak dapat diatur, jika tidak, tugas acaknya mungkin sulit untuk diselesaikan, hanya bisa seperti ini, masuk untuk melakukan pelecehan.
Yesuan berpikir dalam benaknya dan berkata dalam benaknya, pohon sudah tua, Megatron, sekarang aku harus langsung masuk ke pelecehan, kamu secara khusus memilih rasul roh jahat. Tuan kecil, apakah kamu ingin menggunakan gerakan besar? Pohon tua itu bertanya. Gerakan besar di mulutnya adalah tahanan Shenmue dan sapuan arogan. Dia memperkirakan bahwa jika dia bekerja sama dengan badai pedang, dia setidaknya dapat memecahkan 10 rasul roh jahat, sehingga Yesuan dapat menerobos ke puncak dunia. Kumpulkan mereka terlebih dahulu, lalu gunakan bersama-sama. Jawab Yesuan, badai pedang dan sapuan arogan, tetapi keterampilan serangan kelompok yang kuat, tentu saja perlu untuk mengumpulkan yang aneh dan digunakan kembali. Bagus, pohon itu sudah tua. Kemudian, Yesuan memberi instruksi kepada pendaratan, ayo jatuh. Kamu akan bertanggung jawab untuk menghancurkan altar roh jahat nanti. Oke, tetapi altar roh jahat ini tampaknya tidak mudah dihancurkan. Kata Vali, ini hanya masalah kehancuran, dan berapa lama itu akan tertunda. Yesuan mengangguk, bahkan jika ada sejumlah besar kristal kepercayaan, masih butuh sedikit waktu untuk menerobos ke konsepsi 8 kali lipat. Di alamnya saat ini, agak enggan untuk menghancurkan altar ini. Yesuan bersiap sejenak, dan segera pergi langsung ke altar roh jahat. 4 reruntuhan yang rusak di altar dewa jahat ini sedang mengatur metode pembentukan, dan jubah hitam di tengah juga melemparkan patung roh jahat. Selama Yesuan menyerang altar roh jahat, mereka harus menghentikan pekerjaan mereka untuk menghadapinya. Namun, Yesuan masih belum yakin untuk berurusan dengan para penguasa lingkungan yang rusak, jadi perlu untuk menerobos ke situasi 8 kali lipat sebelum mereka bereaksi. Bunuh. Ketika saya melihatnya hampir, Yesuan tiba-tiba melangkah ke altar roh jahat. Pada saat dia melangkah ke altar roh jahat, dia dengan cepat memposisikan kekosongan di altar roh jahat, sehingga bahkan jika susunannya selesai, dia bisa melewati mata kekosongan. Masuklah. Pembunuhan pecah. Xuanglong menggeram. Ketika dia tidak berkata apa-apa, dia melancarkan serangan terkuat terhadap seorang rasul di dekatnya. Pada saat yang sama, Su Lao dan Megatron juga terbunuh satu persatu. Tugas mereka adalah mengumpulkan orang-orang di area ini dan kemudian melancarkan 2 gerakan besar. Booming, Sangyong meraung dan menjerit, dan langsung membunuh seorang rasul yang jahat dengan keanehan. Selain itu, ada 2 hantu sial di belakang sisi lain. 1 pukulan, 3 pembunuhan. Tapi ini tidak cukup. Xuanglong menggeram. Yesuan terus menyerang, tetapi karena orang-orang di sekitarnya bereaksi, dia memprioritaskan menyerang para rasul roh jahat, dan keempatnya pun tumbang. Kedua manusia itu keluar dan membunuh. Semua rasul roh jahat berkumpul di dekatnya, dan kemudian mengumpulkan kekuatan senjata. Tidak hanya itu, bahkan roh-roh jahat yang mengatur susunan di 4 arah juga memperhatikan hal ini. Anak baik, berani membunuh para rasul roh jahatku, temukan kematian. Biksu dan lelaki tua itu langsung menghancurkan. Tidak perlu menggunakan 4 orang untuk mengatur metode susunan, dan 3 juga bisa. Roh-roh jahat dari tanah yang rusak datang, cepatlah. Yesuan mendesak dalam hati. Datang, pohon tua itu segera menanggapi. Sejak awal, dia sudah melemparkan sepotong Shenmue Yin ke Megatron. Keterampilan Falun, penjara Shenmue. 2 dewa kayu tiba-tiba terangkat, dan rotan yang tak terhitung jumlahnya terentang. Dalam sekejap mata, hampir 100 rasul disembah. Apa? Kelompok dewa jahat ini terkejut. Pada saat ini, Megatron tiba-tiba berubah menjadi gagang dan pedang darah. Badai pedang. Di penjara Shenmue, ada badai yang dahsyat, tetapi sebelum itu, Yesuan telah membuka keterampilan lain. Pesta pembunuhan. Ayo, biarkan aku membuat pertarungan besar. Seluruh napas Yesuan meroket, memanfaatkan kesempatan ini, dia langsung memadatkan 2 pedang Sangyong. Pembunuhan pecah. Naga ganda es dan api. Hei, penjara Shenmue juga merupakan ruang tertutup, jadi trik ini, efeknya adalah yang terkuat yang pernah ada. Kelompok rasul jahat yang sombong seperti mereka, tiba-tiba pingsan. Memanfaatkan kesempatan ini, pohon itu juga meluncurkan keterampilan senjata sihir lainnya. Badai menyapu. Pada saat itu, ada puluhan ribu cabang tajam mencuat dari penjara Shenmue. Oh, oh, oh. Serangkaian suara renyah menyebar, bahkan jika beberapa orang mengandalkan perlindungan kristal kepercayaan untuk melarikan diri, tetapi setelah itu, ada ketajaman badai pedang. Saat para rasul dewa jahat meninggal, peningkatan pesta pembunuhan juga meningkat pesat.
Dalam sekejap mata, itu adalah peningkatan sebesar 70%. Pada saat ini, sudah ada 6 rasul roh jahat yang sama baiknya dengan 9. Pembunuhan pecah. Xuanglong menggeram. Ye Xuan terus menyerang dan kemudian menggunakan kekuatan Vientian untuk menarik mayat-mayat itu. Kultivasinya terus meningkat, memanggil. Di penjara Shenmu, ada embusan angin dan hujan, tetapi dalam sedetik, para rasul dewa jahat hampir mati. Pada titik ini, biksu tua itu sudah tersapu, dan kemudian meninju keluar, langsung mengenai lubang besar di penjara Shenmu. Ketika dia melihat pemandangan di dalam, dia juga secara tidak sadar melirik. Hanya butuh sedetik untuk membunuh begitu banyak orang, bahkan jika dia tidak bisa melakukannya. Tepat ketika dia menghancurkan penjara para dewa, Ye Xuan di tengah, sudut mulutnya sedikit miring. Hei, tuan rumah menerobos, dan situasi saat ini adalah 8. Setelah prompt system, biarkan napas Ye Xuan meroket beberapa kali. Pada saat ini, peningkatan pesta pembunuhan itu persis 2 kali lipat. Anda tahu, setelah menggunakan pesta pembunuhan, efek peningkatan akan meningkat dengan peningkatan Ye Xuan. Jika Ye Xuan hanya 7 kali, peningkatannya menjadi 2 kali lipat. Saat berikutnya, Ye Xuan menerobos ke puncak dunia, dan tingkat pertumbuhannya masih 2 kali lipat. Meskipun tingkat pertumbuhan kedua kali ini berlipat ganda, sebenarnya berbeda berkali-kali lipat, karena Ye Xuan berhasil menerobos. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan badai pedang dan sapuan arogan juga berlipat ganda. Yah, apa yang akan terjadi? Cahaya Ye Xuan menyala dan langsung cocok. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, Anda tidak boleh peduli tentang itu, dan Anda tidak dapat dipisahkan karena mudah dipatahkan satu persatu. Kedua daun digabungkan menjadi satu, dan napas sekali lagi. Meroket, nak, berani mengganggu hal-hal baik dari roh-roh jahatku. Mati, kaki kanan lelaki tua itu terbanting, dan seluruh orang berubah menjadi pita, dan bahkan kaki altar dewa jahat melangkah keluar dari celah. Dia adalah orang yang kuat dan kuat dalam keadaan hancur. Dia telah menghancurkan Yuanfu. Setelah Yuanfu hancur, kehidupan akan meningkatkan kondisi fisiknya. Oleh karena itu, jika Ye Xuan yang penuh dengan konsepsi artistik, tidak harus melawan lelaki tua itu di darat. Bahkan jika Ye Xuan memiliki bonus kecepatan bergerak 90%, itu tidak akan lebih cepat dari pihak lainnya.